Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cikal. Di sini saya akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas sosiologi terkait perubahan sosial. Oke, sebelumnya boleh perkenalkan diri terlebih dahulu, nama, usia, nama usaha yang sedang dijalankan saat ini, dan juga lama usaha Anda beroperasi. Oke, jadi nama saya Dava dan saya berusia 26 tahun. Lalu nama usaha ini adalah Start Group Game House ya, dan udah berjalan baru 5 bulan. Oh iya? Iya, 5 bulan. Oke, bisa ceritakan sedikit tentang usaha Anda dan kegiatan sehari-hari Anda dalam menjalankannya? Oke, jadi Start Group Game House itu adalah sebuah tempat yang mana dulu kita konsepnya adalah pengen menciptakan gaming house gitu ya ibaratnya. Jadi kalau teman-teman yang suka main game, main PS, nongkrong itu ya kesini kayak gitu. Dan juga kalau setiap hari ya kayak gini aja, kita buka jam 12 siang, tutup jam 12 malam dan main-main game aja, seru gitu. Ada ya yang nongkrong sampai jam 12? Ada. Anak muda nih biasanya. Apakah Anda mengetahui kebijakan pemerintah terbaru, yaitu kenaikan pajak dan bahan pokok? Tahu. Oke, apakah Anda terdampak langsung dari kebijakan tersebut? Yap, lumayan terdampak sih karena kan kenaikannya 12%, yang mana sebelumnya tahun lalu tuh 11%. Jadi memang sangat-sangat bikin kita mikir gitu kalau pengen spend uang ke jajan atau ke hal-hal yang tidak primer misalnya, itu kita pikir lagi karena pajaknya semuanya naik kan. Jadi kita bikin mikir gitu sih yang paling terasa. Oke, bagaimana pendapat Anda tentang kebijakan ini secara umum? Secara umum sih sebenarnya selama kita tahu ya niat pemerintah pasti baik gitu loh. Tapi kalau yang menjadi PR kita adalah eksekusinya. Jadi walaupun rencananya sebagus apapun, tapi eksekusinya nol kan kita nggak bisa menikmati itu. Apa nih manfaat dari kenaikan pajak yang dilakukan pemerintah tuh apa? Gitu kan. Tapi sebenarnya secara umum ya yang sekarang dirasakan ya gagal sebenarnya. Karena memberatkan ya? Betul, karena semua pihak, semua daerah bahkan itu memberatkan sekali gitu kan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah kenaikan pajak dan harga bahan pokok mempengaruhi biaya operasional usaha dan bagaimana itu bisa berpengaruh? Lumayan berpengaruh ya, karena ya balik lagi kita awalnya kan kalau kita ngebangun usaha tuh kita sudah menentukan kayak target harganya, penjualannya gitu kan, terus modalnya seberapa. Tapi ketika pas jalan ada perubahan yang lumayan lah gitu ya dari pemerintah, ya kita harus nyesuaiin lagi tuh. Itu yang langsung kerasa gitu. Apakah hal ini mempengaruhi harga jual produk yang Anda jual dan juga pelanggan saat ini? Kalau produk sih sebenarnya belum kerasa banget, tapi mungkin kalau misalnya naik lagi nih, kayaknya bakal kerasa banget dan ya terpaksa mungkin kita harus naik harga juga, dan pelanggan ya bisa jadi kita nggak tahu. Semoga enggak ya Bang. Semoga enggak. Apakah ada masalah lain yang muncul akibat kebijakan ini, misal kesulitan memenuhi standar penjualan atau persaingan yang ketat? Kalau memenuhi standar sih nggak tahu ya, maksudnya karena kan seharusnya sih selama pelanggannya balik lagi gitu kan, datang terus ya bakal sama-sama aja gitu kan targetnya. Cuman kalau yang tadi apa satunya kedua? Persaingannya tuh. Nah itu yang nanti mungkin jadi kita mikirnya lebih banyak gitu, karena kan kayak di belakang baru aja ada lagi tuh yang baru, itu kita nggak tahu tuh, maksudnya di belakang masang harga berapa dengan kondisi saat ini kita kan nggak tahu. Nah itu yang menjadi yang kita pikirin gitu. Oke, bagaimana kebijakan ini dapat mempengaruhi karyawan atau Anda sendiri dalam menjalankan usaha ini? Kalau ke kita aja sendiri harusnya enggak sih. Kalau ke karyawan harusnya enggak, karena kan belum terlalu gede juga sih. Masih bisa ditangani. Masih bisa ditangani ya Mas. Oke, terakhir nih, menurut Bang Dapa, apa yang bisa dilakukan pemerintah atau lembaga terkait agar kebijakan ini tetap berjalan tapi tidak terlalu memberatkan usaha kecil seperti yang Bang Dapa jalankan? Oke, jadi kalau saran atau kritik gitu, mungkin ya itu tadi ya, yang dirasa sih pemerintah kurang dalam hal eksekusi aja. Selama apapun yang diterapkan, yang diusung sama pemerintah, selama eksekusinya bagus gitu, pasti nyampe bawah ya pasti enak-enak aja gitu. Mungkin itu sih eksekusinya yang harus
matengin itu, tegas dan apa namanya, transparansi itu paling penting. Betul. Betul. Oke, terima kasih Bang Dava atas Terima waktu kasih. dan jawabannya. Mantap. Sekian wawancara kami hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi. Sama.